Shalom, selamat jumpa lagi sahabat-sahabat MDK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Heni. Biarlah hari ini saya bisa sharing, bagi kesaksian, bagi cerita bagaimana Tuhan itu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Hari ini saya akan berbicara tentang membajak hati, ya. Membajak hati membajak itu pekerjaannya petani sih ya. Sebelum dia mau menanam pasti harus dibajak dulu tanahnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaannya, guna membajak itu apa sih? Ya, kemarin saya browsing supaya tidak salah menginformasikan. Guna membajak itu yang pertama, menggemburkan tanah untuk siap ditanami, itu yang pertama. Yang kedua, membalik lapisan tanah supaya tanah yang subur di bawah bisa naik ke permukaan. Yang ketiga, mengurangi pertumbuhan hama atau tanaman di bawah tanah. Ya, dari pengertian tentang membajak ini kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kerohanian kita, ya, saat kita datang beribadah, kita mendengarkan firman yang sama dengan porsi yang sama, tapi respon setiap orang itu pasti berbeda. Kenapa itu bisa terjadi? Karena semua itu bergantung dari tanah hati kita. Firman Tuhan katakan dalam Matius 13 ayat 3 sampai 9, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Ayat yang ke-6, tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tanah di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Ayat ke-8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Ayat ke-9, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Kita lanjutkan ke ayat yang ke-18 sampai ke-23. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditabur dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ayat ke-20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ayat 21, tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 22, yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 23, yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengarkan firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Tuhan mengajarkan perumpamaan firman itu seperti benih.
sama-sama kita datang beribadah, mendengarkan firman Tuhan. Tapi ya, dari ayat yang kita baca tadi, jatuhnya di 4 macam tanah. Ya, dari ayat yang kita baca tadi, yang pertama, tanah yang di pinggir jalan. Yang kedua, tanah yang berbatu. Yang ketiga, tanah bersemak duri. Yang keempat, ya, tanah yang baik, tumbuh dan berbuah, dan buahnya bisa dinikmati banyak orang. Kita masih memasuki bulan kedua di tahun ini. Bagaimana kita mempersiapkan hati kita supaya di bulan-bulan ke depan sampai kita mengakhiri tahun 2026 ini dengan tetap memiliki hati yang benar-benar menjadi seperti tanah yang baik, yang tumbuh dan berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Yang terpenting adalah membajak. Membajak itu bukan cuma sekali. Sama seperti kalau kita kayak ke gereja, saya cukup ke gereja. Ada yang mungkin saya bisa datang ke gereja dalam setahun itu cuma 2 kali. Ya, waktu Paskah atau waktu Natal. Ya, karena sampai sekarang masih ada juga orang-orang yang mempunyai kebiasaan ya seperti itu. Tapi ada juga orang-orang yang tetap setia beribadah. Ibadah bukan hanya hari Minggu saja. Ada hari-hari tertentu. Mungkin ada doa malam atau pembelajaran firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membajak hati. Bagaimana membajak hati kita supaya bisa menjadi tanah yang baik, ya. Karena seberapapun kita lama mengikut Tuhan, ya mungkin kita lahir dari keluarga yang memang udah Kristen, lahir brojol langsung Kristen. Tapi itu tidak bisa menjamin kita bisa dewasa, kita bisa kuat, kita bisa berakar di dalam Tuhan. Mari kita baca di dalam Amsal 4. Amsal 4 ayat yang ke-23. Ya, ayat ini sudah sering kita dengar ya. Firman Tuhan berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Hati itu penting ya. Karena dari situ sumber segala-galanya. Itu firman Tuhan yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Kita bisa melihat ya, orang kalau hatinya lagi berbunga-bunga, itu terpancar dari wajahnya. Ketemu orang itu senyum, happy terus. Tapi kalau mungkin hatinya lagi tidak damai sejahtera, ya mungkin lagi banyak tagihan, dompet lagi nggak ada isinya, ya. Dan banyak mungkin pekerjaan-pekerjaan dikejar sama deadline, akhirnya wajahnya ikut murung, ikut susah, tidak ada sukacita. Nah, hari ini kita akan belajar ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kalau kita mau membajak hati kita. Yang pertama, untuk membajak hati, kita perlu sekali, dan buat saya pribadi ini adalah yang utama, kita harus beribadah kepada Tuhan, ya. Kita buka dalam Mazmur 28. Mazmur 28 ayatnya yang ke-3. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi hatinya penuh kejahatan. Ya, yang dimaksudkan ibadah di sini ini bukan hanya pada saat kita datang beribadah hari Minggu, atau mungkin ada juga sahabat-sahabat MDK yang datang ibadah doa malam, ya. Tapi di sini adalah ibadah yang dimaksud adalah ibadah kita
pribadi kepada Tuhan, hubungan pribadi kita kepada Tuhan, mempunyai hubungan khusus kepada Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Allah adalah Allah yang sangat besar dan Dia itu yang berdaulat atas kehidupan kita. Keadaan di sekitar kita bukan tambah hari tambah baik, ya. Sekarang kalau mau tanya ke orang yang sedang berusaha, banyak juga mengeluh, sekarang apa-apa cari duit kayaknya tambah susah. Mau usaha ini, mau usaha itu juga nggak bisa bertahan, ya. Baru buka berapa bulan, akhirnya tutup. Nah, yang pertama kita harus memiliki kesadaran bahwa kita itu harus punya hubungan yang intim, punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kalau kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, saya percaya Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tantangan, masalah, persoalan tetap ada, tapi satu hal, kita tidak lari dari tantangan itu, kita tidak lari dari masalah itu, tapi Tuhan memberikan kesanggupan, kemampuan kepada kita untuk menjalani hari lepas hari, tantangan, masalah, persoalan, ya, proses yang Tuhan izinkan dalam hidup itu membuat kita justru semakin kuat, semakin bersandar dan semakin menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita. Yang kedua, mengucap syukur. Kalau yang pertama harus mempunyai hubungan intim, hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau yang kedua, mengucap syukur. Kita lihat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Ya. Lanjut ke ayat yang kelima, mengapa kita harus bersyukur? Ya, di ayat ini dikatakan, ayat yang kelima, mereka lapar dan haus, jiwa mereka lemah, lesu di dalam diri mereka. Lanjut ayat yang keenam, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Ayat yang ketujuh, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Lanjut lagi ke ayat yang ke-11, karena mereka memberontak terhadap perintah-perintah Allah dan menista nasihat yang maha tinggi, maka ditundukkannya hati mereka ke dalam kesusahan, mereka tergelincir dan tidak ada yang menolong. Ayat 13, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka keluar dari dalam gelap dan kelam, dan diputuskannya belenggu-belenggu mereka. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang kedua, karena dengan mengucap syukur, Tuhan membebaskan kita dari belenggu. Dengan ucapan syukur, salah satu cara untuk membajak hati kita. Ya, dalam situasi keadaan apapun, tetaplah untuk mengucap syukur. Kalau dalam keadaan kelimpahan, semua baik-baik saja, badan sehat, pekerjaan baik, keuangan aman, kita mungkin gampang untuk bersyukur. Tapi di saat kita sedang dalam kesesakan, apakah kita mau tetap bersyukur? Atau yang keluar dari mulut kita, Tuhan, kok begini ya Tuhan? Ini susah, itu susah, kayaknya gak ada jalan keluar. Tapi biarlah hari ini firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita mau tetap bersyukur. Dalam situasi keadaan apapun, tetaplah bersyukur. Saat kita mengalami hal yang tidak baik, ya, kita bersyukur, maka pertolongan keajaiban Tuhan itu Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, bagaimana membajak hati kita? Kita baca dalam Mazmur 1 ayat
Mazmur 1 ayat 1 sampai 2, demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ini firman Tuhan loh yang bilang. Firman Tuhan tidak berkata, kalau hatimu senang baru baca firman, kalau semua baik-baik baru baca firman. Enggak. Dalam keadaan apapun kita mau tetap merenungkan, membaca firman Tuhan itu siang dan malam. Istilah berbahagia dalam bahasa aslinya artinya itu terberkati, ya. Membaca firman itu membuat kita bisa bercermin untuk apa? Mengoreksi diri, ya. Kalau kita membaca firman, merenungkan firman, itu membuat kita untuk mengoreksi diri, ya. Jadi biarlah semua sahabat-sahabat MDK mempunyai kerinduan untuk mau membaca firman. Kalau mungkin tahun-tahun kemarin agak-agak malas, ya saya bersyukur ya, saya punya komunitas bersama-sama dengan teman-teman di Menara Doa Kasih ini, dan kami komit setiap hari membaca firman Tuhan. Ya, awal-awalnya mungkin memang malas ya, tapi hari lepas hari itu menjadi kesukaan. Rasanya kalau nggak baca firman atau nggak memberikan laporan, ada sesuatu gitu lah yang belum kita selesaikan dalam hari itu. Dan puji Tuhan, semakin hari semakin rajin, semakin tertib kami di komunitas ini untuk membaca firman Tuhan. Yang keempat, hidup dalam komunitas. Saya percaya hari-hari ini kita banyak menemukan komunitas yang suka makan, ya. Setiap minggu, ayo kita ngumpul makan, diposting hari ini makan ini. Ya, ada juga komunitas yang mungkin olahraga karena pengen hidup sehat. Hari-hari ini saya melihat banyak orang sudah mulai membuat gaya hidup, mengambil keputusan untuk saya harus hidup sehat karena sehat itu mahal. Banyak komunitas-komunitas yang positif, yang baik yang bisa kita ikuti. Nah, hidup dalam komunitas bisa kita buka dalam Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-4 dan ke-5. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Di dalam komunitas itu, di situ tempat kita untuk bisa saling melengkapi, ya, satu dengan yang lainnya. Punya karakter yang berbeda, punya kebiasaan yang beda, punya hobi yang beda, punya mau yang beda. Ya, firman Tuhan gambarkan bahwa kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki. Ya, kita ini masing-masing anggota punya tugas masing-masing, ya. Dan kita adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Kalau kita namanya satu tubuh, ya, satu dengan lain itu saling melengkapi, saling terkait. Nggak ada ceritanya mulut ini ngomong, tangan saya nggak butuh kamu, saya jalan sendiri aja. Nah, coba kalau mau makan ya, kita kan biasa kalau makan harus pakai sendok menggunakan tangan. Misalnya, mulut tidak butuh dengan tangan, gimana caranya mau makan? Mungkin bisa sih makan, tapi tidak sewajarnya, ya, tidak senormalnya sebagai manusia makan kalau nggak pakai tangan. Nah, firman Tuhan gambarkan
kita ini adalah satu tubuh. Dan kita mempunyai fungsi yang berbeda-beda dan kita tidak bisa jalan sendiri. Satu dengan yang lainnya pasti saling membutuhkan. Seperti tubuh, kalau salah satu anggota tidak ada, rasanya nggak lengkap. Di dalam komunitas itu juga Tuhan mempertemukan kita untuk saling melengkapi, saling mensupport, saling mendukung, saling mengingatkan. Kalau ada yang salah, diingatkan untuk kembali lagi, ya, kembali lagi kepada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya. Kalau yang tadi kita hidup di dalam komunitas, yang kelima, ya, ini yang menjadi gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berdoa. Di Filipi 4 ayat 6 dan 7, ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Doa itu adalah komunikasi kita dengan Allah, dengan Tuhan kita. Kalau kita nggak pernah berdoa, gimana kita mau ngerti apa maunya Tuhan, bagaimana isi hati Tuhan, bagaimana kehendak Tuhan. Maka dari itu doa, ya, firman Tuhan katakan, dengan doa membuat kita tenang. Ya, ini firman Tuhan yang katakan, dengan berdoa itu membuat kita tenang, tidak khawatir. Ya, yang ke-6, kita harus mempunyai hubungan dengan Roh Kudus. Ya. Yohanes 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat yang ke-14, ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Roh Kudus itu ada di dalam setiap diri kita yang sudah mengaku dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Ya, jadi ada 6 poin tadi yang harus, mungkin masih ada beberapa banyak poin, tapi saya hanya membagikan 6 poin saja yang membuat supaya hati kita ini terus dibajak terus, supaya kita memiliki kepekaan, ya, hubungan kerohanian kita, pertumbuhan kerohanian kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena dunia yang kita hadapi ini, tantangan yang kita hadapi ini bukan yang gampang. Dunia ini semakin keras, ya. Kalau kita tidak kuat, kita tidak bisa bertahan, kita akan tergelincir, kita akan ikut dengan tawaran-tawaran dari dunia ini. Dengan membajak, ya, tanah hati kita akan menjadi gembur, jadi subur, supaya bisa menghasilkan buah. Jadi orang Kristen, jadi anak Tuhan, ya, kita jangan berpuas, oh saya sudah lama, sudah sekian tahun ikut Tuhan, saya udah jadi Kristen, tapi tidak menghasilkan buah. Ya, betapa sedihnya kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi kita tidak menghasilkan buah. Buah yang kita hasilkan, ya, buah yang kita hasilkan ini berbicara buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Ya,
Kalau kita berbuah, bukan kita yang menikmati, tapi orang di sekitar kita. Mereka yang akan menikmati buah di dalam kehidupan kita. Mari sahabat-sahabat MDK, kita menjalani tahun 2026 ini dengan memiliki respon hati, Tuhan ini hatiku, bajak hatiku setiap hari. Sehingga digemburkan terus lewat firman, lewat doa, lewat komunitas kita, ya. Kemanapun kita berada, kita bisa menjadi berkat, kita bisa menjadi saksi, dan kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Dari kehidupan kita, orang di sekitar kita bisa melihat bahwa ada Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan biarlah melalui renungan hari ini, setiap kita semuanya ya hidup di dalam Tuhan dan bisa menghasilkan buah yang enak, buah yang manis yang bisa dinikmati banyak orang. Dan biarlah semua itu kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Segala puji hormat, pengagungan hanya bagi Dia, sebab hanya Dia yang layak kita puji, kita sembah, kita agungkan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sebelum saya mengakhiri podcast pada hari ini, mari terlebih dahulu saya akan berdoa buat semua sahabat-sahabat MDK yang saat ini mungkin sedang hati saya lagi nggak baik-baik, ya. Hati saya lagi kacau, hati saya lagi tidak tenang, hati saya lagi tidak damai sejahtera, hati saya lagi dongkol, hati saya lagi marah. Mari hari ini kita berdoa, percayalah bahwa Roh Kudus yang akan menjamah, Roh Kudus yang akan mengubahkan hati kita. Mari kita lembutkan hati kita. Biarlah kalau kita mau lembutkan hati kita, kita buka hati buat Roh Kudus, maka Roh Kudus akan menjamah, memulihkan, mengubahkan setiap hati kita. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kepada kami semua, sahabat-sahabat MDK, untuk memberikan hati kami. Biarlah setiap saat Tuhan gemburkan hati kami, menggemburkan lewat firman Tuhan, lewat doa, lewat persekutuan, lewat kesetiaan kami untuk beribadah mencari Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan semua sahabat-sahabat MDK yang saat ini hatinya sedang tidak damai sejahtera, hatinya sedang kacau, hatinya sedang gundah gulana, hatinya sedang tidak bisa merasakan bagaimana kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjamah Roh Kudus setiap hati sahabat-sahabat MDK yang menyaksikan podcast ini Tuhan. Biarlah jamahan-Mu Tuhan terjadi atas kehidupan mereka. Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan. Jika ada hati yang terluka, jika ada hati yang kecewa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hanya Roh Kudus yang bisa menjamah, yang bisa mengubahkan, yang bisa memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah semua kami sahabat-sahabat MDK hari ini kami dikuatkan, hari ini kami diteguhkan. Kami akan terus setia di dalam mengiring Engkau, setia untuk merenungkan firman Tuhan pagi dan malam hari, setia untuk menjadi berkat. Dan kami mau hidup kami berbuah dan menghasilkan buah yang baik, buah yang manis, buah yang bisa dinikmati banyak orang. Dan biarlah Bapa, kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.